Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cahaya Rob, tempat di mana kita bersama-sama mencari ilmu, merenungi hikmah, dan menelusuri jejak cinta Allah dalam kehidupan kita. Di sini, kami berbagi inspirasi Islami, kisah penuh hikmah, dan petunjuk untuk menuntun langkah kita menuju ridanya di sebuah pinggiran kota Los Angeles, Amerika Serikat. Tepatnya setelah kejadian kebakaran besar yang melanda sebagian wilayah kota, penduduk setempat bergotong royong membersihkan sisa-sisa puing yang hangus terbakar. Kebakaran tersebut telah meninggalkan kehancuran besar dan banyak keluarga kehilangan tempat tinggal. Namun, di tengah kesedihan itu, ada secerca harapan ketika warga menemukan sumber air baru untuk memenuhi kebutuhan mereka yang kritis. Sebuah komunitas di kawasan itu memutuskan untuk menggali sumur di tengah lapangan kosong yang sebelumnya merupakan area perumahan. Dipimpin oleh seorang pria bernama Daniel, seorang insinyur sipil yang juga dikenal sebagai pemimpin komunitas yang bijaksana. Mereka mulai menggali dengan harapan menemukan air. Namun, apa yang mereka temukan justru mengubah hidup mereka selamanya. Pada kedalaman sekitar 15 meter, alat berat yang mereka gunakan menghantam sesuatu yang keras. Awalnya, mereka mengira itu adalah batu besar. Namun, setelah memeriksa lebih dekat, mereka menyadari bahwa itu adalah struktur berbentuk kubus yang sangat simetris. Dindingnya terbuat dari batu hitam yang tampak sangat tua, namun tidak terpengaruh oleh kebakaran atau waktu. Daniel dan timnya memutuskan untuk membersihkan area itu lebih lanjut. Ketika permukaan struktur itu terlihat jelas, mereka menemukan tulisan kuno yang terukir di dindingnya. Tulisan itu bukan dalam bahasa Inggris, melainkan dalam aksara yang menyerupai huruf Arab. Hal ini membuat mereka kebingungan. Daniel menghubungi seorang profesor arkeologi bernama Dr. Sarah Collins dari universitas terdekat. Dr. Sarah yang juga memiliki latar belakang studi peradaban Timur Tengah segera datang untuk memeriksa penemuan tersebut. Setelah beberapa hari penelitian intensif, Dr. Sarah mengungkapkan bahwa tulisan itu adalah ayat-ayat dari Al-Quran. Ayat tersebut adalah potongan dari surah Al-Baqarah yang berbicara tentang Ka'bah sebagai rumah pertama yang dibangun untuk manusia dalam beribadah kepada Allah. Penemuan ini segera menarik perhatian media internasional. Para ahli dari seluruh dunia datang untuk mempelajari struktur tersebut. Mereka terkejut menemukan bahwa struktur itu memiliki kesamaan dengan Ka'bah di Makkah, Arab Saudi, tetapi dalam ukuran yang lebih kecil. Warga setempat, terutama Daniel dan Dr. Sarah, mulai bertanya-tanya, bagaimana sebuah replika Ka'bah bisa berada di bawah tanah Los Angeles? Penemuan ini memicu berbagai spekulasi. Ada yang mengatakan bahwa ini mungkin adalah bagian dari sejarah Islam yang hilang, sementara yang lain menganggapnya sebagai mukjizat dari Tuhan. Di tengah kebingungan ini, seorang imam masjid lokal bernama Sheikh Ahmed datang ke lokasi tersebut. Dia menjelaskan bahwa Allah sering menunjukkan tanda-tandanya untuk membimbing manusia kembali kepada jalan yang benar. Sheikh Ahmed mengajak semua orang untuk merenungkan kehidupan mereka dan mencari kebenaran yang sejati. Penemuan tersebut membawa dampak besar pada masyarakat sekitar. Banyak warga non-Muslim yang mulai mempelajari Islam, termasuk Daniel dan Dr. Sarah. Mereka terpesona oleh ajaran Islam yang menekankan kedamaian, keadilan, dan kasih sayang. Beberapa bulan kemudian, komunitas itu memutuskan untuk menjaga struktur tersebut sebagai tempat belajar dan refleksi spiritual. Banyak orang yang datang dari berbagai penjuru dunia untuk melihatnya, dan tidak sedikit yang akhirnya memeluk Islam setelah menyaksikan keajaiban ini. Kisah ini mengajarkan kita bahwa hidayah Allah bisa datang dari arah yang tidak terduga. Penemuan replika Ka'bah di Los Angeles menjadi pengingat bagi umat manusia bahwa tanda-tanda Allah ada di mana-mana, dan tugas kita adalah membuka hati dan pikiran untuk menerima kebenaran. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Qs. Ats. Zariyat 20. Alhamdulillah, kita telah sampai di akhir pertemuan kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dan renungkan menjadi amal kebaikan yang terus mengalir, insya Allah. Jangan lupa untuk terus menyebarkan kebaikan dengan like, share, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu lagi di Cahaya Rob, di mana cahaya petunjuk selalu menerangi langkah kita. Wassalamualaikum.